Innovati. 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 We proudly present Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Miss Rina atau Bang Akil, mungkin saya sebutnya Bang Akil ya, mungkin untuk pembicara kita juga untuk hari ini, Bapak Ibu juga teman-teman siswa Fatih sekalian yang sudah hadir. Kayak alhamdulillah beralamin, mungkin puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi ya sebuah kemudahan gitu kan, walaupun di kondisi seperti ini. Fatih Bilingual School terutama kami dari tim penelitian dan proyek siswa itu kan, alhamdulillah kita bisa membuat satu ya, program sharing itu kan dalam bentuk talk, lebih tepatnya mungkin kalau seminar enggak ya kan, kita buatnya semi formal aja gitu, lebih santai gitu kan. Jadi kalau seminar mungkin karena ini kebanyakan juga mayoritas pesertanya dari siswa, jadi kita buat sedikit lebih santai gitu kan. Kalau seminar mungkin nanti malah sedikit membosankan. Oke, kita usahakan tetap interaktif, tetap engaging kan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang belum tahu, jadi di Fatih Bilingual School kita punya beberapa departemen, kayak salah satunya itu departemen atau mungkin kita punya klub atau tim proyek dan penelitian siswa, kayak untuk SMP, SMA terutama. Untuk SMP ada pembinaannya sama juga dengan kita, ada Miss Rina. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa lihat juga, yang nanti Miss Rina juga insya Allah akan ikut memandu acara kita pada siang hari ini. Kemudian saya sendiri Pak Tiar, guru juga. Miss Rina sebenarnya juga guru di sekolah kita, Bapak Ibu teman-teman. Beliau guru kimia, baru tahun ini bergabung dengan Fatih. Kita doakan yang terbaik untuk beliau juga. Sementara saya sendiri udah dari 2000 berapa ya, saya lupa, 2016 kalau nggak salah, ini udah tahun keempat. Bahkan ada beberapa siswa di sini mungkin udah bosan mungkin melihat wajah saya, kapan nih Pak Tiar pindah-pindah dari Fatih. Tapi insya Allah enggak ya, insya Allah tetap semangat walaupun saya di sini. Oke, insya Allah ada kedatangan dari alumni kita sendiri juga dari Fatih, ada Bang Akil Noval Syahrul yang kayak kemarin baru lulus, masih fresh, masih punya banyak pengalaman kayak mengenai project. Kayak nanti kita akan lebih kenal lebih detail siapa Bang Akil itu sendiri. Sedikit mungkin informasi nih tentang Bang Akil sendiri. Kayak mungkin beberapa sebagian besar sudah kenal ya Bang Akil Noval Syahrul, lulusan kita tahun lalu, alumni tahun lalu, dan memang kalau para audiens bisa lihat di CV-nya, CV bahasanya keren juga ya, di jenjang pendidikannya ya, dari SD sampai SMA di Fatih setelah lulus setia gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin melalui SNMPTN ya istilahnya, saya lupa, SNMPTN ya Bang Akil ya? Iya Pak. Di Fakultas Kedokteran UNER, tahu kan UNER di Surabaya di Jawa Timur. Oke. Kemudian yang pastinya Bang Akil sendiri punya banyak prestasi, tapi kita fokuskan aja prestasi beliau di project. Oke. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, alhamdulillah berhasil meraih penghargaan di sekitar 4 kompetisi berbeda. Ada ISPO, Indonesian Science Project Olympiad tahun 2019, bersama rekannya juga ada Bang Syafiq. Ya, sebenarnya Bang Syafiq kita juga mau undang, tapi kebetulan beliau ada acara lain, jadi ya sangat disayangkan. Tapi insya Allah nggak masalah, Bang Abdul sendiri insya Allah kita juga dapat pelajaran yang berharga pada kesempatan kali ini. Oke, dapat honorable mention kayak di ajang ISPO, kemudian tahun ajaran selanjutnya masih tahun 2019 sebenarnya, ada di ajang Ford I Plus Aceh di Ubudia ya, di Aceh sini kemarin dapat emas. Kemudian ya sebenarnya yang Ford I Plus Aceh itu sudah ada internasional. Kemudian di AIGC Advanced International Invention Global Competition kalau nggak salah ya, di Singapura sama Bang Syafiq juga kayak dapat medali perak. Kemudian di Seoul, Korea Selatan, Seoul International Invention Fair, pencet tadi, Invention Fair 2019. Ini yang AIGC sama Seoul International ini cuma berapa minggu? 2 minggu kayaknya jaraknya ya. Jadi habis dari Singapura langsung ke Korea, kayak Masya Allah.
Dan alhamdulillah dapat juga medali, bahkan dapat special award dari National Research Council of Thailand kalau nggak salah ya, dari pemerintah Thailand atau lembaga yang benar-benar. Kalau proyeknya sendiri berkaitan dengan MOS as a substitute for the main substance in deodorant. Ya, waduh, apa itu Pak? Makanan apa itu proyeknya ini ya? Kayak bahasanya ya MOS, tahu kan MOS? Lumut ya, lumut. Apa sih lumut ya? Lumut kan? Iya, lumut. Biasa apa tumbuh-tumbuh di tembok-tembok atau tempat-tempat lembab biasanya sebagai substitute, sebagai bahan pengganti untuk komponen utama dari pembuatan deodoran. Tahu kan deodoran ya biasanya ya, mungkin anak SMP belum pakai deodorannya ya, masih imut-imut ya, masih baunya masih aman lah. Udah pubertas lah baru pakai deodoran. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak para audiens tentang Bang Akil sendiri. Oke, mungkin biar kita agak sedikit santai, kita sabar dulu. Bang Akil, gimana sekarang kabarnya, sehat? Di Banda Aceh ya ini? Iya, sehat Pak, di Banda Aceh. Di rumah Gece ya? Iya. Ya, Gece. Kuliah kapan? Belum tahu? Bulan depan masih daring. Tapi masih daring? Oh ya udah, berarti masih dari rumah ya. Ya, ya kuliah kedokteran sibuk biasanya. Tapi ya insya Allah belum mulai, jadi belum mulai. Jadi gimana untuk kuliah, sudah ready dengan fakultas kedokteran? Tapi insya Allah udah ready ya, orang tua juga dokter. Udah Pak. Iya. Ya, kalau jadi sekarang sibuk ngapain kalau Bang Akil di rumah? Ada kesibukan tertentu atau mungkin cuma persiapan kuliah? Untuk persiapan kuliah sih belum mulai, tapi di rumah sering bantu orang tua berkebun. Oh, nggak bantu orang tua ke rumah sakit kan? Ini butuh apa istilahnya tuh? Yang petugas kesehatan. Malah keluar rumah aja nggak dikasih Pak, di rumah aja nggak dikasih. Oh ya teman-teman juga ini juga pelajaran yang bagus ya, terutama yang teman-teman yang tinggal di Banda Aceh. Oke, apalagi sekarang Banda Aceh terutama, bahkan Aceh besar kan lagi naik-naiknya untuk pasien COVID-19. Jadi silakan diperhatikan lagi, kalau mau keluar ya keluar yang perlunya aja, kalau nggak perlu ya nggak perlu keluar. Oke. Terus kalau Mbak Akil sendiri sebenarnya ada hobi lain nggak? Kayaknya orang nanti nganggapnya Mbak Akil hobinya cuma project aja gitu. Nonton film aja palingan. Nonton film. Saya lihat di Instagram Mbak Akil ada ini ya, gambar-gambar apa gitu, nggak ya? Oh ya, sama suka gambar juga kadang-kadang. Ya. Sorry ya, saya agak stalker dikit, tapi ya kan saya perlu tahu pembicara juga ini. Anyway. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi para audiens, Mbak Akil masih fresh, masih insya Allah pengalaman beliau waktu project pun kita bisa belajar 1-2 hal atau bahkan lebih nanti. Oke. Jadi silakan siapkan catatannya masing-masing. Oke. Pertanyaannya juga ya, nanti kita di akhir kita jawab beberapa. Oke, kita mulai aja ya, kita langsung ke topik tentang project kali ini. Ya, jadi mungkin kalau para audiens mau tanya juga, tanyanya dilihat juga dari kitanya juga, jangan tanya yang aneh-aneh apa. Bang, teknik kimia, kuliah teknik kimia kayak gimana? Itu mungkin bukan bahasan kita kali ini ya. Kita bahas tentang penelitian dan proyek siswa. Oke. Yes. Jadi kalau Akil sendiri, awalnya kenapa tertarik ikut proyek ini? Kelas berapa? Kelas 10 berarti? Kelas 11 mulainya. Kelas 11 ya? Ya, jadi awalnya dari SMP itu emang udah suka eksperimen. Yeah. Dari dulu kakak sih emang udah pernah ikut ISPO juga dulu pas di SMA. Jadi mulai tertarik awalnya kayaknya dari kakak. Terus pas SMA ada kesempatan, ambil lagi kesempatan ISPO-nya. Oh iya. Mantap. Oh saya baru tahu ya kakaknya ikut juga ternyata. Pantesan yang mana. Yes. By the way, Miss Rina, kalau mau tanya bisa ini ya, bisa potong saja ya. Iya, oke Pak. Ini ada masuk banyak pertanyaan dari adik-adik kita. Apa katanya ini? Gimana sih Bang Akil, project itu bisa pilih sendiri nggak? Misalnya mau bidang apa misalnya?
Untuk bidang emang bisa pilih sendiri. Di project tuh banyak bidang, ada bidang kimia, biologi, komputer, ada juga bidang kesehatan. Jadi kalau mau pilih ide tuh bisa dulu pilih bidangnya dulu, terus bisa cari tahu lagi dari internet. Terus kalau misalnya Bang Akil sendiri, idenya itu gimana cara dapat yang kreatif sampai bisa menang di 4 kompetisi internasional gitu ya? Luar biasa ya. Misalnya ngefans nih lihatnya. Jadi awalnya pikir apa di Indonesia nih yang ada yang berlimpah tapi jarang orang budidayakan. Jadi kan Indonesia negara lembab, jadi langsung kepikiran palingan lumut itu kan tanamannya banyak tapi orang kayak anggap itu hama, nggak penting. Iya betul. Jadi pas cari-cari di internet, lumut tuh aslinya ada zat yang dapat membunuh bakteri, jadi dari situ muncul idenya untuk berarti misalnya kayak cangkang-cangkang telur gitu kan, kita di Aceh kan sering bikin martabak tuh. Ya. Nah berarti mungkin cangkang telur, di cangkang telur itu kan ada kalsium misalnya kan. Jadi kita misalnya bikin susu dari cangkang kulit telur gitu, mungkin bisa kali Bang ya? Bisa, selama kita tertarik itu pasti ada caranya. Oh wow, oke. Kemudian ada yang nanya, gimana tak? Waktu mulai project itu ada kekhawatiran nggak? Saya ini kan baru pertama gitu untuk mulai project. Awal-awal sih nggak ada khawatir karena kan emang udah mau dari awal, jadi khawatirnya tuh nggak ada. Karena yakin bakal dibimbing gitu ya sama gurunya ya? Iya, karena kita pun nggak sendiri, pasti ada guru pembimbingnya. Kalau ada masalah kita bisa langsung datang ke gurunya. Oke. Terus kan kalau misalnya Akil kemarin waktu ikut lomba itu kan per tim ya atau sendiri gimana? Berdua, ada partnernya. Ada partner. Ya. Itu gimana cara bagi tugasnya? Kan kayaknya masing-masing orang tugasnya beda-beda. Iya, jadi saya sendiri pandainya tuh ditulis, sedangkan partner saya itu lebih ahli ke desain. Jadi kita saling membantu lah ya. Jadi saya yang ngurus masalah penulisan, masalah penelitian, dan partner saya tuh bikin poster, desain dan lain-lainnya. Misal saya ada perlu sesuatu, saya langsung datang ke dia gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma ide aja ya, misalnya penulisannya juga harus oke gitu ya? Iya. Harus mengikuti EYD lah. Iya. Ini berarti adik-adik semuanya mohon dicatat ya, jangan lupa bukan hanya ide tapi penulisan juga harus oke, di kata Bang Akilnya. Terus cara bagi waktu gimana Bang Akil? Ini kan sekolah kita tugasnya banyak, terus sekarang ada weekly report, terus ada Genwes masuk ya. Maksudnya setiap minggu itu kan ada Genwes, setahun itu program baru. Nah, ada saran nggak atau adik-adiknya gimana sih cara bagi waktu antara persiapan penelitian dengan kegiatan sekolah? Jadi dulu pas masa saya sekolah, siap sekolah tuh jam 3. Jadi tiap antara 2 sampai 3 hari seminggu ada jumpa sama guru pulang sekolah dari jam 4:30 sampai jam 6. Jadi di situ kita biasa bahas sama guru masalah-masalah apa yang perlu dibagusin, apa yang ditambah. Terus untuk masalah yang di luar itu biasanya bagi waktunya malam. Misalnya 1 jam untuk urus project, untuk tulis jurnal, cari di internet, 1 jam lagi untuk tugas sekolah biar nggak ketabrakan waktu sekolah sama waktu penelitiannya. Terus cara cari jurnal gimana Bang? Mungkin adik-adik kita ada yang masih bingung. Kalau mau cari bahan atau jurnal penelitian itu Wikipedia bukan tujuan utama, karena Wikipedia itu sumbernya tuh nggak jelas, nggak bisa pasti ya. Jadi kalau mau cari sumber itu bagusnya carinya di Google Scholar. Emang website resmi itu emang udah ada penulisnya, udah jelas, udah ada penelitiannya. Jadi bisa kita percaya sumbernya gitu ya. Oke. Ini sebenarnya ini Salfox sama Yasir Mubarak. Kayak ini ya, horor ya. Ada mata-mata apinya. Tolong diganti ya, Miss, takut liatnya. Oke.
kita lanjutkan. Kira-kira selama persiapan tahap mana sih yang paling susah? Tahap paling susah tuh tahap menulis jurnalnya. Karena tulis jurnal tuh emang betul-betul harus detail, semuanya harus jelas. Jadi kalau jurnal itu kurang, penelitiannya bisa salah. Karena itu kayak panduan penelitian kita. Tanpa adanya jurnal, penelitiannya tuh nggak komplit gitu. Jadi selama penulisan itu, ini kan tadi katanya Bang Akil ini bagian penulisan. Terus ada ini nggak minta bantu sama temannya, siapa namanya? Syafiq. Ada minta bantu sama Syafiqnya. Kan Syafiqnya itu bagian poster gitu. Diskusi berdua jadinya tetap ya? Iya. Oke, jadi ketika mengalami kesusahan gitu, ada nggak momen kayak, aduh ini kayaknya capek kali, udahlah sekolah pun pusing ujian ini itu. Ada nggak kepikir untuk nyerah dulu nih? Nah, mungkin kayaknya sekolah lebih penting gitu misalnya. Ada nggak momen seperti itu? Kalau momen seperti itu nggak ada, tapi emang momen-momen paling down itu dulu pas lagi tulis jurnal. Karena dulu kan pas pertama kali masuk itu targetnya itu untuk mendaftar ke ISPO. Tapi pas mau daftar ISPO tuh kayak kita mulainya telat. Misalnya orang udah mulai dari, jadi ISPO ini 2019 lombanya Februari. Pendaftaran terakhirnya tuh sekitar bulan November. Kita mulainya telat, jadi kita baru mulai sekitar bulan Oktober. Jadi pas sudah mulai deadline untuk pengumpulan proyeknya itu belum siap. Jadi kita masih pas mau kumpulin jurnalnya itu jurnalnya ngasal kita buat nggak betul. Jadi tiba-tiba pas lihat pengumuman lulus. Nah itu kan kami terkejut kok bisa lulus. Jadi udah tenang lah, udah lulus, tapi ternyata jurnalnya harus dibuat ulang. Jadi harus siapin jurnalnya tuh dari Desember 2018 sampai waktu lombanya. Jadi itu sebulan itu momen paling down karena emang harus buat jurnal, harus buat terjemahannya, semua udah harus siap, proyeknya udah harus siap. Jadi 1 bulan tuh emang momen-momen paling susah lah. Wah, tapi akhirnya luar biasa ya hasilnya. Rupanya momen down 1 bulan itu bisa dipakai malah ke 4 lomba gitu ya. Nah, iya, jadi seharusnya tuh kalau mau mulai proyek itu mulainya harus kalau bisa setahun sebelum lombanya, biar pas proyeknya udah dibawa ke lombanya itu udah paling maksimal hasilnya. Oh, oke. Sangat motivasi ya. Kemudian itu tadi kan berarti ada ini ya, ada tahap pertama terus tahap kedua. Berarti diseleksi jurnalnya dulu atau abstraknya dulu diseleksi baru penelitian gitu ya? Iya. Berarti setelah penerimaan judul gitu baru mulai penelitian. Seharusnya penelitiannya ini udah siap, yang kita submit itu emang langsung jurnalnya, bukan abstraknya lagi. Oh, I see. Nah, ini untuk yang ISPO, tapi untuk lomba internasional biasanya mereka cuma minta abstraknya aja. Oke. Jadi untuk yang mungkin adik-adik SMP yang belum tahu, jurnal itu adalah bentuk tulisan gitu yang udah jadi ketika suatu penelitian itu udah selesai, udah jadi, udah ada hasilnya. Nah, itu kemudian dipublish dalam bentuk jurnal. Jadi itu jurnal itu adalah hasil akhir. Berarti ini ada contoh jurnalnya, bisa di-share bentar biar mereka tahu. Oke, bagus. Mana Pak Tiar, ini bisa di-share screen ya Pak? Bisa. Sudah saya send jadi co-host juga. Udah nampak jurnalnya? Oh, boleh dalam bahasa Indonesia ya? Ya, jadi ada 2 versi jurnalnya, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi ini yang versi bahasa Indonesianya ini dibuat untuk mengikuti ISPO Indonesian Science Project Olympiad 2019. Jadi ini penampakan jurnal yang kita pakai ketika lomba di ISPO. Wow. Jadi dalam jurnal itu biasanya dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 pendahuluan itu biasanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 itu kajian pustaka. Jadi
kajian pustaka itu kita jelasin latar belakang dari tiap hal yang ada pada penelitian kita. Pada penelitian saya ini pakai lumut yang kita pakai itu lumut Jawa, jadi kita harus jelasin lumut Jawa itu apa, asal usul, nama latinnya. Habis itu di dalam lumut Jawa ini terdapat zat fenol, habis itu kita jelasin lagi fenol itu apa, 1 halaman sampai 2 halaman. Terus ada metode ekstraksi, sama kita juga harus jelaskan bakteri atau hal yang kita akan ujikan zat kita itu. Setelah itu ada metodologi yang itu cara penelitian kita gimana, waktu, tempat, alat, bahan, prosedurnya. Habis itu bab 4 hasilnya kita bahas gimana hasilnya, apakah berhasil atau enggak, dan bab kelima akhirnya kesimpulan. Oh oke. Wow, ini kayak skripsi ini ya, luar biasa. Ya, jadi semua ini termasuk yang bahasa Inggrisnya harus disiapin dalam 1 bulan. Ini pun siapinnya sekalian lagi uji cobanya. Jadi sekaligus buatnya. Ya berarti nanti nih Akil waktu udah kuliah mungkin lebih gampang nih, udah belajar yang gini-ginian ya. Iya. Nih jadi waktu ikut lomba itu, Miss pengen tahu itu ada anak yang dari SMP nggak, atau mungkin SMA semuanya? Jadi yang lomba ISPO ini SMP sama SMA digabung. Tapi untuk penilaiannya digabung yang SMP sama SMA. Kalau yang lomba internasional itu ada kategorinya sendiri, ada kategori SD, ada kategori SMP, SMA, sampai kategori kuliah. Jadi kemungkinan menang di internasional lebih mudah daripada ISPO. Oh gitu. Karena penilaiannya dipisah ya? Iya. Oke, ya, mungkin kita tadi mungkin sekilas ya tentang penelitian. Mungkin kalau di penulisan yang bagian mana yang paling susah? Di pengujiannya kah, atau di apa tadi kaji pustakanya? Paling susah di latar belakang ya, karena emang isinya itu harus betul-betul udah terbukti pada jurnal. Jadi kita harus tulis jurnalnya berasal dari mana, habis itu quote-nya harus kita tulis juga dengan jelas. Karena kalau di situ salah, sisanya bisa salah semua. Latar belakang itu betul-betul pendukung gitu ya. Latar belakang itu alasan kenapa kita ambil itu gitu kan judulnya kan. Iya. Terus kemudian mengenai biaya itu gimana waktu selama penelitian? Biayanya itu full biaya sendiri. Yang ke internasional itu full biaya sendiri juga, bahkan guru pendampingnya biaya kita juga, bukan biaya sekolah. Oh I see, oke. Terus kira-kira itu kan tadi Akil idenya itu udah menghasilkan produk gitu ya. Kalau misalnya misalnya gini, cuma ide sederhana, produknya itu belum ada, itu kira-kira boleh nggak? Apakah harus selalu produk atau kalau berupa ide juga diterima? Kalau ide aja nggak diterima, karena mereka itu lebih mau kita udah ada produknya atau udah ada prototipenya. Jadi kalau lebih ke ide itu kayak semua orang bisa submit ide tapi nggak ada produknya. Jadi mereka lebih mau kalau kita ada produknya daripada ide aja. Terus Miss penasaran, kira-kira selama di sana itu ada nggak yang Akil lihat kayaknya mereka bakal menang nih, dari mana gitu misalnya? Ini pengalaman dari lomba pertama di ISPO nih. Jadi kita kan kita kategori kimia. Jadi dari booth kita semua tuh booth kita nih yang paling simple. Sedangkan booth yang lain itu mereka ada taruh dekorasi, mejanya penuh, posternya pun bagus-bagus. Ya dari situ percaya dirinya udah turun lah. Tapi ya tetap percaya diri, kita tetap semangat depan juri, biar nggak nampak kali down, biar mungkin jurinya suka kok kita semangat. Ya ujungnya jurinya emang betul-betul suka sama ide kita. Pas presentasi pun jurinya senang. Jadi pas pengumuman pemenangnya, pas kategori kimia, honorable mention, pertama yang dipanggil nama kita ya.
kita nggak nyangka bakalan menang. Ini udah nggak tahu kayak mana lagi, udah maju ke atas panggung. Terus lebih hebatnya lagi yang kalungin medali kita itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh langsung yang kalungin kita. Oh, jadi si Bapak ikut ke sana juga ya rupanya? Ya, Bapak itu diundang ke lomba ISPO-nya. Oh, iya. Tadi bisa lihat panci juga ya, mungkin jurinya tertarik ini ada panci gitu ya? Iya, Ini jadi bisa gitu ya? orang rata-rata pas datang ke booth kita pada bingung nih kok ada panci, kayak aneh kenapa pakai lumut, tapi pas kita jelasin ke mereka apa project kita, gimana cara fungsinya, mereka langsung tertarik sama kita, kayak nggak bingungnya itu udah hilang semua. Iya, bagus. Oke, kemudian ada nggak kira-kira yang disesali selama mengikuti lomba di sana? Mungkin seharusnya kalau ini mungkin bisa lebih apa gitu, bisa lebih dapat yang lebih bagus lagi. Gitu. Pas di ISPO nih banyak lah yang kayak nyesal gitu karena penjelasannya misalnya kurang atau produknya kurang, dekorasi mejanya, habis itu nyesal nggak bawa brosur. Tapi setelah pengalaman di ISPO nih, semua yang salahnya udah diperbaiki dan ke lomba selanjutnya yang masalah-masalah itu udah teratasi semua. Oke, kemudian menurut Akil, si jurinya ini kira-kira apa sih yang paling dicari dalam sebuah project itu? Mereka ingin yang cari itu keunikan ide kita, karena juri-juri ini, terutama lomba luar negeri itu, mereka ini emang betul-betul sangat menghargai ide kita, walaupun itu ide kecil, karena mereka tahu berapa berharganya ide itu. Jadi mau itu hal kecil, mau keunikan gimana pun, mereka bakalan senang sama apa yang ada. Selama kita jelasin ke mereka aja percaya diri, kita memahami secara penuh proyek kita, itu udah cukup untuk meyakinkan jurinya. Oke. Jadi dari tadi Bang Akil nih ngomong tentang percaya diri nih ya. Ini gimana sih Bang cara meningkatkan percaya diri? Aduh, malu nih, ide sederhana misalnya. Gimana sih cara meningkatkan percaya diri nih? Untuk saya sih kalau mau percaya diri itu memahami dulu proyeknya secara penuh. Mau itu hal kecil, mau hal besar, pokoknya semuanya itu udah harus dipahami semua secara penuh. Kayak dulu pas ISPO itu emang takut kali, belum memahami, di pesawat, di ruang tunggu, di kamar pun selalu baca catatan proyeknya karena emang percaya dirinya masih rendah. Tapi pas udah maju ke depan juri, udah jelasin semua yang kita tahu, itu baru terasa percaya dirinya tinggi. Iya sih, benar-benar setelah itu percaya dirinya naik terus sampai lomba terakhir. Bener sih, Miss nanya, tapi sebenarnya Miss juga tadi ngehnya dari Akil sendiri gitu. Miss dulu juga mungkin waktu kuliah percaya dirinya kalau kita paham semua bahan gitu ya. Iya. Jadi terserah idenya sederhana atau enggak, yang penting kita paham dari A sampai Z itu kita semua paham apa yang kita tulis gitu ya. Iya. Jadi buat semuanya. Jadi pas jurinya tanya pun ke kita bisa menjawab pertanyaan yang percaya diri dengan penuh kepastian, nggak ragu lagi kita menjawab pertanyaan jurinya. Iya, ya. Jadi yang penting kita paham gitu ya, apa yang kita tulis, apa yang kita hasilkan paham gitu ya. Iya. Kemudian mungkin itu kali ya pertanyaannya jauh ini dari adik-adik kita. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi dari Bapak mungkin? Oh ya, ini berapa? 14.33 ya? Ya mungkin kita sedikit lanjut. Mungkin kita lihat aja langsung di foto-foto aja ya Miss ya. Kayaknya ini terima kasih juga Bang Akil, dia udah share beberapa foto, mungkin bisa jadi, karena kok tadi kayaknya kita bahasnya kayak bagian susah-susah projectnya itu, nulis. Iya, jadi down ya semuanya ya. Kita lihat yang bagian yang buat orang ini jadi lebih pingin, ternyata project ketemu orang Korea, ketemu orang ini segala macam. Mungkin mereka jadi gitu ya. Ya, mungkin kan setelah ISPO ini ada Fourth I Plus Aceh. Yeah. Ada nggak perbedaan tertentu gitu di kompetisi ini sama ISPO? Lebih
dibandingin I Plus sama ISPO tuh lebih jauh bagus ISPO, karena ISPO itu emang lebih besar venue-nya. Kalau ini cuman auditorium kecil aja. Terus kalau di ISPO itu jurinya itu dosen-dosen dari universitas terkenal. Ada juri dari ITB, ada juri dari UI, ada juri dari IPB. Sedangkan juri yang di I Plus ini ya dari luar negeri, tapi seperti ada juri yang Korea tadi, yang bapak itu bapak tuh bapak ini nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi jadi juri. Jadi salah satu perbedaan besar ISPO itu sama I Plus ini. Jadi ini lombanya nggak jelas juga, tempatnya pun nggak sebagus ISPO lah. Habis itu booth-nya kecil, sama cara penjuriannya pun lebih bagus ISPO dibandingin ini. Tapi ya alhamdulillah dapat medali emas dari lomba ini. Ya alhamdulillah ya. Oke, ya, jadi mungkin ya sedikit for I Plus. Ini for I Plus setiap 2 tahun ya kalau nggak salah ya mereka. Tiap tahun kayaknya. Tiap tahun ya. Iya. Tahun ini mungkin susah ya karena pandemi ya. Iya. Teman-teman, ya ini alhamdulillah kita juga selain Bang Akil ada beberapa teman juga di sini, juga ada beberapa Nimo, ada Brilian di sini ya. Anyway, habis itu setelah For I Plus, terus For I Plus kapan sih? Oktober ya? September, Oktober ya? Awal Oktober, tanggal 10. Habis itu ini bulan November ke Singapura sama Pak Manda sama. Kalau yang di AIGC, bedanya apa sama yang ISPO? Ada nggak yang? Jadi yang lomba internasional ini kalau mau daftar cuma perlu abstrak aja, nggak perlu kita kumpulin jurnal. Mereka pun nggak ada minta jurnal sama kita. Jadi jadi ini lombanya dibandingin ISPO lebih besar ISPO daripada ini, walaupun ini internasional. Dibandingin ISPO mending ISPO juga daripada ini, karena ISPO tempatnya lebih bagus, ini tempatnya cuman auditorium kecil aja, terus pengunjungnya dikit, lebih banyak pengunjung yang di ISPO, terus cara penjuriannya pun agak aneh dibandingin ISPO. Jadi maksudnya ISPO itu kalau ISPO udah aman, udah tahu semua, lomba lain aman, karena mereka rata-rata cuma minta abstrak aja, nggak ada minta ini. Ya, karena mungkin siapa tahu teman-teman ini kan agak minder gitu, waduh lomba internasional, wong ISPO aja tingkat nasional sama pelajar Indonesia aja gak menang, apalagi internasional. Malah justru kenyataannya sebaliknya gitu kan, justru yang mungkin ada beberapa event internasional yang benar-benar bisa jadi lebih bergengsi atau lebih ketat secara penilaian dibanding ISPO gitu. Tapi beberapa mungkin memang tidak ini seperti. Dan kemudian habis itu 2 minggu atau seminggu kemudian ya ke Korea. Kemudian langsung Korea juga. Tapi kali ini sendiri sama Pak Amanda, nggak sama Syafiq. Iya. Oh, ada beda juga di Korea, so sama aja sama seperti di Singapura. Kalau dibandingin tempatnya jauh lebih bagus ini, karena emang ini show hall khusus dipakainya. Terus mereka nggak cuman ada satu event, ada juga event satu lagi sih bersamaan jalannya di situ. Jadi di sini lebih banyak pamerannya. Jadi kalau mau lihat ide-ide, mau lihat pameran, yang di Korea ini paling bagus. Di situ banyak hal-hal keren yang mereka kasih nampak. Ada kayak dikasih nampak hakim robot, terus ada juga mereka kasih nampak robot gede. Habis itu banyak apa yang mereka kasih nampak di sini. Kalau bisa ditingkatin kesusahan lombanya, nomor 1 itu pasti ISPO paling susah. Yang kedua itu yang di Korea ini, yang ketiga Singapura, yang terakhir Aceh. Oh ya. Dilihat dari medalinya mungkin juga ketahuan kan. Iya, ketahuan. Ya, oke. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau tadi ya seperti yang Bang Akil udah kasih satu referensi gitu. Insya Allah kalau bisa ISPO itu udah paling nggak daftar aja dulu. Oke, tadi juga Bang Akil mungkin agak kurang beruntung gitu, persiapan sebelum selesai segala macam, jurnal mungkin ada beberapa poin yang belum lengkap, alhamdulillah diterima gitu kan. Nanti biasanya bisa di ini setelah ISPO mantep, udah settle gitu kan, udah ngerti gimana cara mainnya, nanti bisa ikut kompetisi-kompetisi yang lain.
kan. Tapi waktu ikut internasional ini nggak ada kekhawatiran gitu, aduh menang nggak ya, udah jauh-jauh ke Korea tapi nggak menang gitu, ada nggak macam kekhawatiran kayak gitu? Yang Singapura nggak ada keraguan menang kalah. Tapi yang di Korea ini ada, karena pertama nggak tahu penilaiannya ini ada dibagi antara kuliah sama SMA, SMP, SD nggak, karena di Korea ini ada anak SD yang idenya emang udah bagus sekali, udah hebat kali mereka dari Thailand, jadi itu kan agak khawatir juga masa anak SMA kalah sama anak SD, tapi ternyata ada pembagian juga antara SMA, SMP, sama SD, kuliah juga, jadi ya itu aja sih. Ya. Oke. Nah ini kan ya alhamdulillah sekarang juga mungkin Akil juga bisa sedikitnya mungkin itu ada pengaruhnya jadi kira-kira yang dari apa itu SNMPTN, kira-kira Akil kalau misalkan nggak ikut proyek-proyek ini mungkin nggak keterima SNMPTN. Mungkin ada, karena kan SNMPTN mereka biasanya lihat prestasi kita juga kan. Iya. Jadi mungkin karena ikut proyek ini ada membantu ke SNMPTN-nya. Ya. Jadi terutama buat teman-teman yang SMA nih ya kan, mungkin kalau SMP kalau nanti agak masih lama untuk kuliah gitu. Yang SMA ini bisa jadi salah satu bonus. Apalagi yang sekarang mungkin masih kelas 10, kalau kan udah dari kelas 10 udah, apalagi yang tahun lalu ada Brilian, Haikal kan dari kelas 10 udah. Bahkan sekarang mereka mau punya project baru gitu kan. Tapi saya nggak bisa kasih tahu ya, ini nanti spoiler, kasihan mereka udah punya idenya sendiri. Ya itu bagus sekali ya, apalagi yang sekarang kelas 10 Arkan, Alif dan teman-teman yang lain. Yang dari SMP, wah kan nanti pasti akan lihat manfaatnya itu. Karena Bang Akil aja dari mulai kelas 11 dapat 4 penghargaan, apalagi yang kan dari SMP gitu kan. Ya. Jadi ya tadi kurang lebih ada dijawab ya beberapa keraguan gitu bahwa ikut kompetisi internasional ya nggak perlu takut. Ya mungkin oke lah kita ada semacam kekhawatiran itu menang atau enggak, udah jauh-jauh ke Korea Selatan, jauh-jauh ke Singapura. Tapi seperti yang Bang Akil bilang ya, dari pengalaman beliau sendiri gitu kan, memang ternyata tidak seperti yang kita khawatirkan pada awalnya. Terus sekarang udah alhamdulillah kan udah keterima di kedokteran. Kira-kira kuliah ada rencana khusus lagi, mungkin mau buat proyek lagi atau fokus kuliah aja lah kedokteran? Untuk sekarang belum tahu bakalan mau lanjut atau enggak, karena tunggu dulu jadwal kuliah gimana, lihat dulu nanti bakal sibuk atau enggak. Jadi dibanding dilihat dulu jadwalnya, baru pikirin dulu lanjut atau enggak. Ya benar juga sih, karena kedokteran ya, apalagi orang biasanya teman-teman yang kuliah di kedokteran tuh super sibuk tuh, apalagi tahun pertama. Ya. Kalau sekarang sendiri Akil ada merasakan nggak, maunya dari segi oke lah mungkin alhamdulillah dari segi penghargaan itu, sertifikat bisa jadi poin plus untuk masuk kuliah itu bakal lewat jalur SNMPTN. Kalau dari secara soft skills sendiri ada semacam yang sekarang saya merasa saya lebih pede, atau mungkin ada hal lain yang kayak di apa namanya dapat manfaat gitu dari Akil ikut project, Bang Akil ikut project ini sendiri. Jadi selama ikut project ini menaikkan rasa percaya diri, karena kita harus jelasin ke orang nggak kenal, ke pengunjung, ke juri, ke semua orang, bahkan ke anak-anak pun kita harus jelasin project kita. Jadi secara skill percaya diri sama skill bicara itu terlatih. Terus pembagian waktu jadi lebih teratur, karena bisa membagikan waktu project sama waktu sekolah sama waktu pribadi kayak mana, sama bisa persiapan untuk skripsi lah, tulis jurnal itu. Ya jadi ya banyak sekali kan seperti yang Bang Akil bilang manfaat dari ikut proyek ini. Artinya ya mungkin beberapa kita nggak bisa lihat secara langsung gitu Mas, banyak terutama nanti ketika akan kuliah ada namanya skripsi, ketika akan ada proyek di SMA, insya Allah itu nggak terlalu kagok gitu, nggak terlalu aneh gitu kan. Baik, sekali lagi teman-teman atau para audiens yang mau bertanya, bisa silakan tulis di chat box, atau kalau misalnya mau bertanya langsung juga boleh, bisa raise hand atau kasih kode, nanti kita bisa unmute speaker dari audiens tersebut. Oke, ini kayaknya pada
udah percaya diri semua nih kayak tim project kita atau nih pada nggak ada yang mau tanya seperti ini. Ya. Tadi ada satu yang tanya tapi kayaknya udah di yes. Kemudian ada yang ya sebenarnya tadi udah saya singgung di awal, apakah projectnya harus berkaitan dengan science? Kayak, waktu di Korea kemudian di Singapura atau mungkin di ISPO ada nggak yang misalkan nggak tentang sains gitu, yang Akil mungkin sempat kunjungan gitu waktu istirahat, atau semuanya sains semua? Kayaknya ada anak SD pas di Singapura dari Thailand, kalau Thailand, Vietnam, mereka ada bikin pulpen atau pensil pinter, lupa spidol pinter itu mereka menang juga dapat emas. Kayaknya itu nggak termasuk sains. Oh iya, tahun lalu kalau nggak salah si Fatih ya mau buat pensil atau spidol yang bisa buat bantu untuk ngerjain pakai LJK, nggak jadi kayaknya. Kemudian ini ada ya, jadi kurang lebih tadi terjawab ya yang udah tanya tadi, jadi nggak harus terfokus. Memang biasanya karena ya project ini ada kaitannya dengan sains, mayoritas biasanya projectnya berkaitan sains. Tapi kalau mau sosial pun nggak ada salahnya juga. Memang kalau sosial, nah kan tadi seperti Bang Akil bilang, memang di project ini kita dituntut untuk kasih satu produk, gitu. Nggak cuma sebatas ide atau cuma sebatas observasi, gitu kan. Karena kalau di sosial memang biasanya rata-rata memang lebih ke itu aja, lebih ke misalnya cek efisiensi ini, cek perbandingan antara kondisi ini dan kondisi itu. Oke. Terus ini ada yang tanya juga lagi Bang Akil, latar belakangnya contohnya seperti masalah di lingkungan. Oke. Tadi kan kita singgung sedikit tuh latar belakang, apa sih sebenarnya, mungkin kayaknya teman-teman SMP terutama masih bingung tuh latar belakang maksudnya seperti apa. Ya, jadi misalnya kayak punya abang, kayak punya saya bikin deodoran dari lumut. Jadi hal-hal pentingnya apa aja pada produk itu, misalnya lumut itu hal penting, jadi kita harus jelasin apa lumut itu, asal usulnya atau nama latinnya. Terus deodoran kita jelasin juga deodoran itu apa, berasal dari mana, fungsinya. Terus kita jelasin juga zat dalam deodoran itu apa, misalnya fenol contohnya, itu zat yang ada di dalam deodorannya kita jelasin juga. Terus kan produk kita ini harus kita uji coba ke bakteri, terus bakterinya harus kita jelasin juga asal usulnya, nama latinnya, propertinya. Itu biasanya latar belakang tuh kayak kita jelasin backgroundnya dari komponen-komponen penting yang membuat project kita aja. Ya intinya bahwa apa yang kita lakukan tuh semuanya ada alasannya gitu. Kita nggak serta-merta ide dari langit terus kemudian kita uji coba gitu, mungkin nggak kan. Emang kadang kita ada ide dulu baru kita cari latar belakangnya. Biasanya seringnya gitu. Jarang sekali misalkan karena ada latar belakang ini kita baca ini. Ya mungkin ada gitu. Tapi biasanya kadang proses kita ya seperti yang Bang Akil tadi bilang itu kan, dia cari tahu di Indonesia apa yang banyak yang tapi nggak orang sering pakai gitu. Ambillah lumut, kemudian dapat ide lumut bisa sebagai bahan untuk deodoran. Mungkin kan juga bisa ide dari itu. Oke, ada beberapa kawan yang udah dapat. Oke, kemudian ada tanya lagi, kalau buat jurnal seperti itu kayak gitu, apakah 100% pakai kata-kata sendiri atau mungkin beberapa ya pakai quote dari beberapa jurnal lain gitu? Jadi kalimat utamanya itu kita ambil dari jurnal, terus kita kutip jurnalnya, terus dari itu kita bisa kasih tambah-tambah kata sendiri gitu. Jadi nggak mesti 100% kita kutip dari jurnal sama nggak mesti 100% kata kita sendiri. Bisa perbandingan kayak 50% kata kita, 50% kita kutip, atau bahkan boleh juga 75% kata kita sendiri, 25% kata kutip. Yang penting setidaknya satu paragraf ada satu kutipan, atau enggak satu halaman ada satu kutipan. Gitu. Kalau ini ada nggak sih Mbak Apil, misalnya di ISPO ada nggak standar kayak harus pakai 5 sumber kutipan gitu? Nggak ada ya? Atau nggak ada. Nah misalkan dulu waktu zaman kuliah kalau buat esai harus minimum 3 sumbernya, 3 sumber yang berbeda. Gitu. Nggak tahu kalau di ISPO pernah ada juga. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Biasanya nggak 100% pakai kata-kata sendiri, dan memang kalau
researcher yang handal pun mereka nggak 100% kata-kata sendiri, mereka di berapa misalkan 25% atau 50%, biasanya ada mereka kutip dari sumber lain. Terus ini ada juga satu lagi Bang Akil, apa yang membuat Bang Akil suka dengan sains? Ya silakan. Tertariknya sih karena sains itu kita harus uji coba, kita memecahkan sesuatu ya. Saya cuman suka memecahkan suatu masalah aja, makanya suka sains kayaknya. Ya. Ini kalau tadi juga sebenarnya nyambung juga pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan mau buat project di sosial juga tidak masalah. Cuman biasanya kalau sosial buat produknya itu yang susah. Ya, kemudian ada pertanyaan yang lumayan menarik nih. Kalau kan Bang Akil udah ikut berapa lomba tuh, ISPO, kemudian Ford I+, kemudian Singapura juga yang kemudian yang SIF. Kira-kira bidang mana nih yang paling baik untuk dapat kesempatan menangnya gede? Apakah harus fokus di sains atau mungkin kimia misalkan atau biologi? Ada nggak bisa bidang-bidang khusus yang kalau ikut itu kayaknya menangnya gede, besar kesempatannya? Dari pengalaman Bang Akil aja ya. Kalau di lomba di I+, di Korea, di Singapura itu kayaknya nggak masalah kita pilih kategori apa. Tapi kalau di ISPO itu kita kadang kalau kita pilih kategori yang sedikit orangnya itu kayaknya kemungkinan menangnya besar itu di ISPO. Seperti bidang teknologi. Ya, kayak dulu pas saya ikut ISPO saya ambil bidang kimia itu kalau nggak salah ada sekitar 16 atau 20 tim, itu sekitar 75% menang, dapat penghargaan semua. Oh iya. Cuman sekitar, jadi kayaknya di ISPO itu penilaiannya agak beda. Misalnya sebuah project melewati sebuah penilaian kayaknya itu bakalan dapat penghargaan, karena di ISPO pun pemenang tiap bidang beda-beda. Misalnya di kimia yang dapat emas ada 2, di fisika yang dapat emas cuma 1, di biologi yang dapat emasnya bisa sampai 3 tim gitu. Jadi tergantung project kita melewati garis nilai minimumnya kayaknya. Oh, I see. Berarti juga tergantung saingannya juga nggak ya? Mungkin kalau di biologi, kimia, lingkungan biasanya agak ramai di situ. Ya kalau kalian mau ya main aja di teknologi, mungkin bidang-bidang yang jarang. Tapi itu khusus ISPO ya, maunya untuk tadi Bang Akil jelaskan. Kalau kan mau ikut yang lomba-lomba lain, biasanya mereka tidak memandang kategorinya secara khusus. Tapi kalau ISPO memang karena tiap pemenangnya itu dikhususkan per kategori. Wah ini makin seru nih, makin banyak penanya sekarang ya. Ya tadi kurang lebih di situ ya, insya Allah terjawab ya teman-teman audiens yang menjawab tadi, yang menanyakan tadi. Kemudian kita bisa dapat informasi yang benar-benar jelas. Tadi kan mungkin Bang Akil ada sebut tuh tentang Google Scholar ya. Ada nggak misalnya sumber lain selain Google Scholar? Ini kan kayaknya biasanya kalau kita waktu zaman saya sekolah juga kalau ada apa-apa larinya ke Wikipedia gitu. Padahal sebenarnya Wikipedia bukan suatu sumber yang reliable gitu, yang dipercaya. Ya, untuk sumber lain sih kalau mau cari yang bahasa Inggris biasanya di Google Scholar. Kalau mau cari yang bahasa Indonesia bisa di Google Cendikia kalau nggak salah. Kalau sumber lain itu kurang tahu, karena selama penelitian ini emang tujuan nomor 1 mau cari jurnal tuh selalu Google Scholar, nggak pernah pakai yang lain sih. Ya ini ya Google Scholar. Oke, mas. Ya saya juga pernah dengar ada kalau ya waktu kuliah ada namanya Nature, kemudian ada apa lagi saya lupa. Kemarin sempat baca suatu Yop Science, kemudian ya. Tapi umumnya emang Google Scholar itu. Nanti kalau kan ada pertanyaan lebih gimana cara ngutip sumber yang pas segala macam, nanti bisa tanyakan langsung. Terus ini ada mungkin pertanyaan lagi, kita udah berapa nih? Pukul 2.51 ya. 14.53. Gimana cara Mbak Akil mendapatkan informasi apa yang terkandung di dalam lumut? Ini agak spesifik ya pertanyaannya. Jadi pertama biasa saya cari info sih pertama carinya dari Wikipedia. Terus ketika cari di Wikipedia misalnya udah ada sedikit info yang dibilang di lumut itu ada
ada zat yang dimau, baru cari ke Google Scholar sampai dapat jurnal yang betul-betul ada mengatakan tentang zat itu. Jadi kadang harus download beberapa, habis itu baca satu-satu, misal itu betulan ada, baru pakai jurnal gitu. Ya, mungkin bisa kurang lebih bisa. Ya. Jadi Mang, ya mungkin idenya simple, tapi apa namanya, untuk kita bisa benar-benar confident dengan ide kita, mungkin seperti yang Bang Akil bilang, Mang, kita harus apa namanya research, kita nggak bisa bilang apa namanya, karena Mang sains semuanya itu bicara pakai bukti gitu kan, harus ya kita ambil referensi apa peneliti yang udah melakukan hal yang sama. Ada apa itu deodoran? Ada yang tanya ya, mungkin kita boleh. Ya, deodoran itu apa tadi? Rexona. Ya, mungkin kita sebenarnya Rexona, mungkin teman-teman tahu. Yang buat apa? Biar Makan bau badan. Ya, bau ketiaknya tidak bau ini kan, karena ketiak kan lembab gitu kan. Terus biasanya bisa menimbulkan bau yang kurang sedap. Jadi makanya dipakai deodoran. Ini teman-teman SMP biasanya yang belum pernah ngerti deodoran apa itu ya. Ya. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Pak, kayak saya mau nanya Pak. Oh ya, boleh silakan Miss. Itu jurnal yang diupload itu ada dicek plagiasinya? Maksudnya atau itu kurang tahu, kayaknya nggak ada. Berarti nggak dicek plagiasi. Ini kan deodoran tadi kan itu untuk menghilangkan bau badan. Ini dicek zatnya ke siapa? Jadi kita ada uji coba ke bakteri di lab mikrobiologi Unsyah. Kebetulan kemarin tuh ada kawan ayah bisa bantuin ke Unsyah, jadi bisa langsung cek ke situ. Pikir cek ke kalian sendiri, rupanya ke bakterinya ya, bakteri yang ada di badan kita gitu mungkin ya. Ya. Ini itu saja Pak pertanyaan dari saya. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin kita 2-3 pertanyaan lagi, mungkin habis itu kita tutup, karena mungkin siapa tahu Bang Akil ada agenda lain, teman-teman juga para audiens mungkin ada agenda lain. Udah 14.95 ini ya menarik nih Bro. Kan selama Bang Akil ikut 4 kompetisi, ada nggak project yang wow, ini orang kok bisa dapat ide ini, keren banget gitu. Mungkin 2 atau 3 gitu yang oh pantas, terus tapi mungkin dia pantesan dia dapat emas gitu. Ada nggak yang buat yang impress Bang Akil? Ada satu, dia nih projectnya emang pas di Korea, dia nih dari Thailand Selatan, jadi dia sedikit Melayu, jadi dia nih bikin juga deodoran, caranya prosesnya sama, yang beda dia pakai bunga anggrek kalau nggak salah. Habis itu mereka bikinnya bukan bentuk semprot tapi bentuk tisu. Itu maksudnya idenya sama tapi cara eksekusinya beda. Wow, tisu. Wow, keren. Oke. Ya. Ide yang paling. Ya. Gimana? Oke, tadi mungkin ini beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab juga ya. Mungkin tadi ada yang tanya deodoran lumutnya dicoba ke orang. Tadi sebenarnya dicobanya ke bakteri gitu, karena mungkin ada satu bakteri yang buat apa namanya menghasilkan bau itu kan. Ya anyway, terima kasih. Oke, jadi mungkin itu aja. Kalau ada yang mau tanyakan tadi bisa, kalau yang mungkin insya Allah Bang Akil juga kalau ada waktu nanti bisa langsung ke email Bang Akil di sini, kita sudah sertakan juga. Mungkin mau WhatsApp langsung juga boleh, ke nomor teleponnya langsung. Kan penasaran gitu kan tentang gimana tips and trick untuk ikut project. Jadi kurang lebih disampaikan juga kan. Kalau mungkin ada yang masih kekhawatiran kok project itu susah, ya sebenarnya nggak juga gitu. Ya, memang semua itu butuh proses gitu kan. Butuh, apalagi kalau di science ya semua berdasarkan bukti, kita nggak bisa serta-merta kata ayah saya ini benar Pak, ya nggak boleh kayak gitu. Semua harus ada bukti yang jelas. Kata Miss Rina ini boleh, ya nggak bisa, ini harus berdasarkan jurnal yang spesifik gitu kan. Ya, sama juga, memang awalnya akan sedikit ini, tapi kalau kita udah sampai terutama udah berani ngomong di depan, bukan segala macam, nanti pasti kan juga akan merasakan efeknya sendiri ke depannya gitu kan.
Ya, insya Allah nanti kan juga foto-foto kalian juga akan kita panjang masuk ke Instagram sekolah. Oke. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih sekali untuk para audiens, terutama juga Bang Akil udah meluangkan waktunya itu kan di tengah mungkin belum mulai kuliah, jadi alhamdulillah juga belum terlalu sibuk gitu kan. Terus kita juga mohon mungkin terakhir buat para audiens mungkin bisa semacam kasih saran dan kritikan untuk kedepannya, kira-kira mau topik apa nih di inovatif edisi selanjutnya, silakan. Mungkin kita bisa undang Elon Musk, siapa tahu mungkin kalau kita beruntung ya. atau mungkin pakar teknologi tertentu ya. Ya, nanti juga di sini kasih semua masukan yang ya selain mungkin topiknya, mungkin kira-kira sesinya kita buat seperti apa mungkin supaya bisa lebih interaktif, bisa lebih kena, karena sekali lagi kita buat ini buat para audiens juga, bukan buat kita sendiri gitu kan. Dan buat teman-teman juga para audiens, bahwa Fatih juga nggak cuma terbatas program mengenai project aja, banyak sekali program-program lain, seminar-seminar, insya Allah kita juga adakan secara cuma-cuma, gratis, tidak perlu keluarin biaya, cuma paling keluar paket internet aja ya. Bisa lihat juga, diakses di sosial media kita, di Facebook, kemudian ada Instagram, Fatih Bilingual School, kemudian di Twitter juga ada, atau mungkin ada hal-hal personal langsung bisa kirimin ke email kami, bahkan di situsnya juga. Oke. Jadi ada banyak seminar ya. Nah, kemarin nanti sore pun ada alumni talk, oke. Saya sama saya juga sama Pak Togar, insya Allah. Oke. Jadi yang tertarik, terutama yang teman-teman SMA nih kan butuh banyak sekali info kan, persiapan terutama untuk kuliah itu kan. Yang SMP juga nggak masalah juga mau ikut. Baik, terima kasih sekali lagi. Mungkin Bang Akil, kata-kata terakhir, mungkin pesan buat teman-teman yang mau ikut project nih, apa kira-kira, ada nggak? Percaya diri, ambil resiko, itu aja kayaknya. Ya, ambil resiko, oke. Ya, karena ya kalau Bang Akil aja bisa, ya insya Allah kan juga bisa gitu kan. Dan banyak orang-orang juga yang mungkin awalnya penuh dengan keraguan, tapi setelah beberapa step ya nanti kita bersama-sama kita lalui step tersebut, kalau kita juga bisa meniru apa yang Bang Akil sudah lakukan untuk diri sendiri, untuk sekolah, mengharumkan nama Aceh juga, bahkan nama Indonesia untuk tingkat internasional ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Akil. Miss Rina mungkin ada mau tambah sedikit? Nggak ada Pak, mungkin lebih ke motivasi ke semua siswa. Jadi mungkin tadi udah lihat gimana pemaparan Bang Akil, juga udah lihat jurnalnya gimana bentuknya. Biarpun mungkin kelihatannya ribet, tapi kalau misalnya kalian berusaha, insya Allah pasti bisa ya. Karena guru-guru juga insya Allah akan bantu kalian di sini. Jadi semangat buat semuanya. Kalau pesan dari Miss. Oke, baik. Yes. Sekian mungkin dari kami para audiens untuk inovatif talk pada kesempatan kali ini.